Jagung tak selalu harus melulu berwarna kuning. Di tangan seorang petani di Cugenang, Kabupaten Cianjur, jagung bisa berubah warna. Luar biasanya lagi, dalam satu tongkol jagung bisa memiliki sampai 5 varian warna. Dan alhasil jagung dari Cugenang itu layaknya sebuah pelangi atau mirip dengan jagung mainan. Inilah daerah Cugenang, kawasan Cianjur yang terkenal dengan komoditas sayurannya. Di Pesona Desa kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat tanaman unik khas dari daerah Cugenang, kawasan Cianjur, yakni jagung pelangi atau jagung warna-warni yang baru pertama kali ada di Indonesia. Di kawasan Cugenang inilah budidaya jagung warna-warni dikembangkan. Luki Lukman Nul Hakim adalah petani yang membudidayakan jagung warna-warni atau yang populer dengan sebutan jagung pelangi. Saat saya menyambangi kawasan pertanian jagung pelangi ini, cuaca sedikit kurang bersahabat. Sang empunya lahan pun sedang tak berada di tempat. Beruntung di tempat ini masih ada pengelola kebun lainnya yang siap mengantar saya berkeliling kebun jagung pelangi ini. Nah, ini dia pengelola dari jagung pelangi di daerah Cugenang, kawasan Cianjur ini. Pak Firman, ini jagung pelanginya masih ada nggak di kebun? Ada Bu, kita nengok aja ke kebunnya. Masih bisa dilihat ya di kebun ya? Bisa. Yaudah yuk sekarang yuk Pak yuk. Ayo. Bersama Firman, saya langsung menuju kebun jagung pelangi. Tak sabar rasanya saya membayangkan sensasi kejutan ketika mengupas jagung berwarna-warni itu. Namun nasib kurang beruntung, rupanya mengaburkan bayangan sensasi saya mengupas jagung pelangi. Kecil ya, kayak gini. Tapi kalau warna nggak berubah. Kalau warna aman ya, cuman ukuran dari jagungnya aja ya Pak ya? Ya, jadi kecil-kecilnya. Kalau tadi kan gede-gede gitu kan, ininya waktu kemarau itu panennya. Tapi kalau yang kayak gini, jadi kecil-kecil kayak gini. Jadi kebanyakan curah air hujannya. Nah sekarang Neng, kita lagi ada di area kebun jagung pelangi. Ini kebunnya, jagungnya ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning. Oh ini udah masuk di area kebun jagung pelangi ya Pak. Pak, Amel pengen lihat dong ini jagung-jagung yang warna-warninya itu loh Pak. Boleh kita lihat, kita panen dulu ya. Oh iya, boleh-boleh. Ayo Pak. Sebagian besar jagung pelangi menurut penuturan Firman baru saja dipanen. Dan yang tersisa hanyalah beberapa jagung yang belum dipanen saja. Kebun jagung pelangi ini ditanam di atas areal tanah seluas 3 hektar. Namun saat itu saya hanya mendapati beberapa batang pohon jagung saja yang tersisa. Di antara beberapa pohon jagung yang tersisa ini, Firman menunjukkan sebuah pohon dengan bulir jagungnya yang berwarna putih. Ini warna putih. Ini warna putih, tapi nanti udah kan ini masih muda. Nanti tuanya bisa hitam merah, bisa hitam putih bisa. Oh jadi nggak selalu kalau misalkan ini masih mudanya warna putih nanti akan terus jadi warna putih gitu ya Pak? Gitu juga. Jadi kalau istilahnya kalau yang dominan kan putih sekarang nih, ya. Udah kelihatan agak kuning-kuningnya gitu kan. Ininya bonggonya juga ada merah-merahnya. Kemungkinan ini bisa 3 warna kalau udah tua. Wah, kemungkinan bisa 3 warna. Udah diprediksi nih sama Pak Firman ya. Ini selain warna putih, ada warna apa lagi Pak yang udah bisa dilihat? Ada warna hitam. Ya. Coba pengen lihat warna hitam dulu Pak. Coba sebelah sana. Sebelah mana? Ya. Meski tak menjumpai jagung pelangi atau yang bulirnya berwarna-warni, setidaknya saya masih bisa melihat dengan warna yang tak biasa. Di sebuah batang pohon ini pun saya masih bisa menjumpai jagung dengan bulirnya yang berwarna hitam. Nah, kalau ini jagung hitamnya. Oh, ini jagung hitam. Ya, dominan hitam ini. Ini menandakan nggak sih Pak kalau ini kan ada warna ungu atau mungkin agak kemerahan, berarti nanti si
biji-biji jagungnya juga akan berwarna yang sama Jadi gitu. warna yang sama yang kayak gini. Heeh. Ini memang kalau dilihat dari ininya, kita nggak bisa nerka dalamnya warna apa gitu kan. Tapi memang bisa diprediksi 60% gitu kan, warnanya sama kayak gini. Tapi nggak setiap ini warna gini, warna apa ungu, Ungu jadinya ungu gitu lagi, ya. nggak juga. Jadi kadang nggak sesuai prediksi juga begitu ya Pak ya, ya. gitu. Bisa jadi kalau ininya ungu dalamnya merah begitu Bisa ya. jadi, bisa Karena kan jadi. mirip-mirip begitu Ya, warnanya ya. Karena kan ada perkawinan silangnya itu. Pernah nemu nggak ini misalkan luarnya warnanya merah atau ungu gitu, dalamnya ternyata lebih hitam atau lebih gelap gitu warnanya? Ada kebanyakan mungkin warnanya mungkin hitam gini, tapi dalamnya warna-warni. Ide awal menanam jagung varian Glass Game Corn Rainbow ini didasarkan kepada si empunyanya yang senang mengoleksi plasma nutfah dari berbagai tanaman. Dari hobinya itulah akhirnya tercipta jagung yang dikawin silangkan secara alami dan melahirkan jagung warna-warni. Ini ada lebih nuansa, ada ungu-ungunya sedikit ya. Iya, ininya juga beda. Iya, Ininya betul. agak kasar daunnya. Agak kasar ya tekstur Kalau daunnya ya. yang biasa, jagung manis biasa, dia lembut aja gitu. Oke. Kalau kayak gininya batangnya merah, belum tentu juga ininya merah juga gitu kan. Sama persis kayak gininya gitu. Jadi belum tentu warna hitam, dalamnya hitam lagi. Dalamnya hitam lagi. Iya. Oke. Kita lihat-lihat lagi Pak, Boleh. jagung pelanginya ya. Boleh. Masih penasaran sama warna lain ini Pak. Sistem tanam tumpang sari juga dilakukan di lahan budidaya jagung pelangi ini. Beberapa sayuran ditanam berdampingan dengan jagung pelangi. Warna-warni, tapi saya lihat ada tanaman lain juga nih yang ditanam di sini gitu. Kalau di sini itu sambil nunggu panen jagung pelangi, kita ada tumpang sarinya seperti cabai, labu gitu kan. Jadi untuk menambah penghasilan, kita ada tumpang sarinya gitu kan. Sebelum panen jagung pelangi, ada panenan dulu cabai kayak labu gitu. Jadi biar sebelum apa yang diinginkannya terjadi gitu kan, jadinya panen yang lebih itunya gitu kan, Lebih banyak gitu ya intinya ya. kita bisa panen cabai dulu lah buat nambah-nambah penghasilan. Jadi bertahap ya, mungkin kan menunggu juga lama ya dari Iya, lama. awal sampai ke sampai ke panen gitu ya Pak ya. Dari jagung itu dari mulai bibit terus tumbuhnya itu selama 3 bulan baru bisa dipanen. Apalagi kalau misalkan untuk bibit gitu kan, itu bisa nyampe 4 bulan sampai 4 bulan setengah kita nunggunya. Jadi untuk nunggu yang selama itu gitu kan, kita ada tumpang sari. Jagung pelangi memang membuat banyak orang terkesima. Tak hanya warga domestik, mereka yang berasal dari luar negeri pun selalu menyempatkan diri untuk melihat secara langsung jagung pelangi. And I see good place and beautiful. Okay. Yeah, all green. We're interested to see rainbow corn in here. Yeah, crown, and also another one, Badinjan name. This one. Yes. Yeah, We're interested to see this rainbow corn. yeah. I see there it's better than another place. Okay. Do you know this from who? This one. Yes. About rainbow corn? Yeah, for eating and good for health. This one, crown. Okay, cause good for health, so you're interested to see and Yeah, interested. know more about rainbow corn in Yes. Cianjur, yes? Thank you. Okay. Where do you come from?
come from Saudi Arabia. Saudi Arabia. Okay, good. Selain unik, budidaya jagung pelangi juga menguntungkan secara ekonomis. Bila jagung biasa dalam 1 tahun hanya 3 kali panen, maka jagung pelangi bisa 4 kali panen. Di sisi harga, jagung pelangi jelas lebih tinggi dari jagung biasa. Contoh yang ini misalkan warna merah, ada hitam, ada kuning. Jadi nanti hasilnya ada perkawinan silang di alam, nanti hasilnya bisa warna-warni jagung. Hasilnya bisa warna-warni ya. Oh, jadi ada di sini ada merah, ada kuning, ada apa gitu ya. Ya. Oke. Caranya gini nih, buat setiap mungkin penanaman gitu kan. Satu bisa, dua bisa, jadi tinggal ditaruh aja gini gitu kan. Tapi harus beda warna ya Pak? Maksudnya satu lubang polybag begini bisa? Satu warna. Oke. Yang penting nanti berdekatan aja, yang hitam sama yang putihnya dideketin. Kalau mau warna yang pelangi itu. Yang pelangi itu. Kalau warna kayak gini mau merah aja, satu lubang sama cukup aja. Ini juga sama semua harus merah. Sini. Harus merah begitu ya? Oke. Kalau mau hitam aja. Tapi kalau mau pelangi, satu lubang itu dibeda-bedakan bisa. Nah, tutup nanti tinggal nunggu seminggu dia udah tumbuh. Nunggu seminggu udah tumbuh ya? 3 tahun ya. Oke. Saat ini selain menjual bibit, petani jagung pelangi juga menjual untuk konsumsi. Pak Firman, kalau di sini jagung pelanginya hanya untuk dikonsumsi saja atau bisa untuk yang lainnya gitu Pak? Sekarang kita di sini tuh bisa ada untuk konsumsi, buat juga untuk pembibitannya gitu. Cuma kalau area sini yang di kebun ini khusus untuk yang dikonsumsi. Yang dikonsumsi. Ya, tapi kalau untuk yang buat pembibitan, kita lihat aja ke sana ke tempat pembibitannya. Oh, di tempat pembibitan ya? Yaudah, kita ke sana aja deh Pak. Boleh. Ya. Di tempat lainnya, beberapa pengelola kebun terlihat sibuk mengupas bulir-bulir jagung pelangi. Tempat ini mereka namakan sebagai tempat pembibitan. Jagung yang sudah mengering dan tua seperti inilah yang kemudian mereka jual sebagai bibit. Di tempat ini pula lah saya akan mengupas banyak informasi dari para pengelola jagung pelangi, baik soal prospek, harga maupun manfaat dari jagung warna-warni itu. Hitam, kemudian ada merah, ada ungu juga nih ya Pak. Ini gimana sih Pak untuk memunculkan warna-warnanya dari perkawinan silangnya supaya bisa keluar gitu warnanya Pak? Ya, jadi gini Bu ya. Dari semenjak awal kita punya 4 warna dari Amerika Latin, Chili tepatnya gitu kan. Ada warna hitam, kuning, putih, sama merah. Setelah dikembangin, kita selama mungkin setahun lah untuk percobaan gitu. Sekarang udah mendapatkan 22 sampai 30 warna. Cara persilangannya di alam gitu kan. Mungkin bisa sama angin, sama kumbang. Tapi di sini nggak ada unsur genetik nggak ada. Jadi semuanya alami betul-betul Semua ya Pak alami. ya? Karena kan kebunnya juga di sini juga ini alami semua. Nggak ada unsur kimia nggak ada. Kalau tadi kata Pak Firman ada 22 warna sampai 30 warna. Berarti banyak banget warna dong Pak? Iya. Gimana sih Pak? Maksudnya semua warna ada? Ya, semua ada, jadi istilahnya semua warna itu di coraknya itu beda-beda. Ada corak kebatikan, ada merah keunguan, ada ini semua ada di situ. Jagung pelangi rupanya tak hanya sebatas warnanya yang unik saja. Di balik warna-warni itu ternyata tersimpan beberapa kandungan gizi tinggi yang berguna bagi kesehatan tubuh kita. Ada 8 varian warna. Ini cuma warna aja nih Pak, ada apanya nggak sih Pak di balik warna itu, zat-zatnya atau apanya gitu Pak? Ya,
Sebetulnya banyak kandungan yang di dalam jagung warna ini. Pertama, jagung warna ini cocok untuk orang yang terkena beberapa penyakit. Contohnya misalkan diabetes. Kenapa cocok bagi orang yang kena diabetes? Karena kandungan gulanya rendah, proteinnya tinggi. Nah itu ya kenapa cocok untuk penderita diabetes. Jadi disarankan sekali jagung warna ini untuk penderita diabetes. Selain itu juga jagung warna ini mempunyai zat khusus. Pertama yang warna merah ini atau yang kuning ini mengandung zat beta karotin yang fungsinya sebagai antioksidan, anti kanker, anti aging kayak gitu ya. Ini mengandung beta karotin. Kalau yang warna terang-terang kayak gini beta karotin. Kalau yang merah atau yang hitam ini, yang warna-warna gelap itu kandungannya antosianin. Nah, antosianin lebih tinggi sebetulnya kadarnya dari beta karotin sebetulnya. Tapi fungsinya sama. Mungkin kalau obat mah dosisnya lebih banyak di warna lebih tinggi yang begitu dosisnya ya. Warna gelap ini gitu kan ya. Terus juga ada keunggulannya untuk warna hitam ini ada natural aphrodisiac. Fungsinya untuk obat kuat. Ini kelebihannya gitu ya. Makanya yang paling banyak dikonsumsi dan laku di pasaran itu yang warna hitam ini. Yang warna hitam. Yang warna hitam Lebih banyak dicari warna hitam sama merah. Lebih populer gitu ya di kalangan. Terus dirasa juga warna merah dominan agak manis sedikit gitu kan. Oh, lebih manis sedikit ya. Tapi rasanya sama aja kan Sama kayak aja. jagung-jagung pada Pulen umumnya kayak gitu ya. ketan kalau orang. Oke, ini kalau bibitnya nih, ini kayak gini nih. Dijualnya berapa sih, Pak? Ini satu biji dijual kalau kita jual di kebun sini memang Rp500 per butir. Satu bijinya. Iya. Kalau di online itu bisa 3.000 sampai 4.000 per butir loh. Segini itu Segini, bisa ya. 3.000, Pak. Bisa 3.000. Iya, kalau di kita cuma Lumayan, kan? 500 saja. Kalau dari sininya 500, Kalau dari kalau mungkin sisi- dijual-jual orang lebih Iya. mahal lagi gitu Iya, ya. gitu. Dari sisi bisnis sangat menguntungkan gitu. Sangat menguntungkan banget ya. Iya. Tapi ini kalau biji ya, kalau dijualnya Buat dalam konsumsi. bentukan begini konsumsi berapa, Pak? Kalau buat konsumsi kemarin kita jual 25.000. Dari sini 25.000. Dari sini Yang 25.000. masih muda, ya, jagung masih muda. Jadi tergantung coraknya kayak gimana. Ada 30.000 juga ada. Oke, berarti 20.000 jualnya ada. lebih ke hitungan satu barang atau satu jagungnya begitu ya, bukan kiloan begitu ya, bukan berat begitu ya, Kalau kita di hitungannya ya. sini kiloan. 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 Jadi 1 kilo itu 25.000, Satu tapi kilo. tergantung coraknya. Oke, corak mana yang lebih mahal, Pak? Yang hitam itu Yang hitam. hitam sama merah Kalau yang ini masih standar lah ya. masih standar biasa. Iya. Oke. Masih banyak yang dihasilkan di kebun ini yang warna pelangi corak ini, gitu. corak. Kalau yang hitam merah masih jarang. Nah, Jadi cara pernikahannya, perkawinannya itu agak gampang yang itu. Kini, petani jagung pelangi di Cugenang, Cianjur memiliki hampir 32 varian warna. Mereka tidak melepas semua warna ke pasar untuk dijual. Sebagian warna mereka simpan untuk dikawin silangkan kembali secara alami agar menghasilkan varian warna yang baru. Keunikan tekstur dan warna dari jagung pelangi ini akhirnya membuat harga jagung dari Kampung Lebak Saat Cianjur ini sangat fantastis. Sistem penjualannya pun tak bisa dilakukan secara konvensional. Beberapa negara seperti Malaysia kini menjadi langganan tetap jagung pelangi dari Cianjur ini. Bahkan negara jiran tersebut kini tengah gencar pula belajar membudidayakan jagung pelangi Cianjur ini. Inilah hasil karya dari para petani di daerah Cugenang, kawasan Cianjur. Selain memiliki sejumlah manfaat, jagung pelangi ini juga memiliki nilai ekonomis yang bisa dikatakan fantastis. Wow! Demikian Pesona Desa kali ini, saya Amelia Putri. Sampai jumpa lagi di Pesona Desa berikutnya.